Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwa adhaka wa abka. Sadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainani la tamassumun humun nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat yakhrusul fi sabilillah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua masih berada di bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah, di tahun ini kita masih diizinkan Allah berjumpa dengan Ramadan, yang kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita ditemukan dengan bulan Ramadan 2 bulan yang lalunya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini pesan Nabi kepada kita ketika beliau menyampaikan khutbah yang terakhir di bulan Sya'ban. Beliau mengatakan, qad zalamkum, sungguh telah akan datang kepadamu bulan syahrun azimun, bulan yang penuh, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan barakah, yakni bulan Ramadan, yang di dalamnya siang harinya diwajibkan atas kamu berpuasa, dan di malam harinya sebagai ibadah nafilah, tarawih, qiyamul lail sebagai ibadah tambahan bagi kita. Dan selama Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah 4 hal. Perbanyak 4 hal. Minta kepada Allah dengan 4 hal. Yang pertama adalah perbanyakkan syahadat dan istighfar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Yang kedua, hadirin yang mulia, minta surga dan jauhkan, berlindung dari api neraka. Nasalukal jannata wa na'udzubika minan nar. Masukkan kami ke dalam surga wahai Allah, dan beri kami berlindung daripada siksa neraka. Tiap malam kita doa seperti ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Bilal membimbing kita. Setelah dia memberikan puji-pujian, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikul quddus, fadlan minallahi wa ni'mah, dia doa, Allah maj'alna ya maulana fi syahrina hadza wa fi lailatina min hadhihi minutaqaika minan nari ajma'in. Kita minta kepada Allah agar malam Ramadan setiap malamnya dijadikan merupakan kita terbebas min utaqaika minan nar, seluruhnya,
Minta kepada Allah agar kita ini jauh, agar kita terselamat daripada api neraka. Allahumma a'tiqa riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina. Ya Allah, lindungi, selamatkanlah kami dari api neraka. Selamatkan orang tua kami, ayah kami, wahai Allah. Selamatkan ibunda kami, selamatkan emak kami, ya Allah. Dan selamatkan anak-anak kami. Selamatkan saudara-saudara kami, muslimin, muslimat, minan nar, dari api neraka. Kita minta kepada Allah setiap malam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu surga, wahai Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan lindungi kami dari siksa api neraka. Ya, malam kita doa kepada Allah tentang agar kita selamat dari api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka ini jemaah rahmati Allah, ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Jibril diperintahkan Allah untuk melihat. Jibril, sana pergi lihat neraka. Bagaimana keadaan neraka itu? Telah kuciptakan itu. Maka Jibril pun dengan bentangkan sayapnya, dia lihat sekeliling neraka. Dia pun merasa takut dengan azab neraka itu, hadirin yang mulia. Dia datang kembali kepada Allah. Dia cerita, wahai Allah, neraka itu adalah sengeri-ngerinya tempat, sengeri-ngerinya azab. Aku khawatir, wahai Allah, kalau aku yakin kalau orang melihat neraka, pasti mereka nggak akan mau dekat-dekat dengan neraka ini. Kayak gitu, Pak Ibu hadirin yang mulia. Api neraka itu bukan lagi warna merah, kuning, tapi apinya sudah hitam, hadirin yang mulia. Sudah hitam saking panasnya. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah, kemudian dia diturunkan oleh Allah ke dunia ini, dia harus makan itu dengan usaha. Dia harus masak lebih dahulu. Tapi api di dunia pada waktu itu belum ada. Ya. Belum ada pada waktu itu. Maka Jibril alaihissalam minta kepada malaikat Malik penjaga neraka. Wahai Malik, aku minta api sikit. Seberapa besarnya? Sikit aja. Nggak banyak-banyak. Seberapa? Sebesar biji kurma, kata Jibril. Maka malaikat Malik kaget. Untuk apa itu? Nabi Adam di dunia nggak bisa masak. Untuk api, agar bisa masak. Kata malaikat maut, kata malaikat Ridwan, Malik, penjaga neraka, wahai Jibril, itu apinya itu kebesaran. Habis dunia itu nanti. Habis bumi terbakar semuanya. Lautan kering. Tumbuh-tumbuhan tidak akan pernah tumbuh. Rumput pun nggak akan ada. Rumput muda nggak akan muncul lagi di dunia ini karena api yang segitu besarnya, hadirin yang mulia. Padahal masih sebesar biji kurma. Kalau begitu minta separuhnya, separuhnya pun habis. Hujan nggak akan turun, kering. Lalu dia minta, wahai Allah, seberapa besar yang harus kuambil dari neraka ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, ambil sebesar biji zarrah. Biji zarrah ini, Pak Bu, bukan sebesar biji sawi. Itu atom yang sudah dibagi lagi, paling kecil atom itu dibagi, itulah zarrah itu tadi. Kalau pernah kita lihat siang-siang tuh ada matahari masuk ke ruangan jendela ventilasi, ada terbang-terbang sikit-sikit, Pak Bu. Itulah zarrah. Itu yang diambil malaikat Jibril dari neraka, taruh di dunia. Waktu diambil ini pun kata Jibril, ini masih kepanasan ini. Maka harus disiram lagi, direndam lagi di telaga Kausar.
di sungai surga sampai menjadi 70 kali, agak sedikit dingin, baru malaikat Jibril berani bawa itu api ke dunia ini, hadirin yang mulia. Dahsyatnya itu. Makanya nggak salah kalau kita minta kepada Allah agar berlindung dari api neraka. Kalau lihat amal kita, ya Allah, nggak sanggup, nggak pantas kayaknya ini. Apa kata syair yang terkenal itu? Siapa namanya? 1001 Malam? Abu Nawas. Ya Allah, dosa-dosaku ini bagaikan buih di lautan. Ya. Bagaikan pasir di pantai. Aku nggak sanggup masuk nerakamu, nggak pantas aku berada di surgamu, tapi aku juga nggak pantas masuk ke dalam neraka. Itu kata Abu Nawas. Macam mana nggak sanggup? Kata Pak apa tadi? Pak Algipian, infaknya 250.000 satu malam. Itu meminta surga, nggak pantas hadirin yang mulia. Orang mau PNS saja masukkan uang itu, ya kan? Modalnya besar, mau masuk tentara, masuk polisi. Masa masuk surga modalnya cuma 250.000? Nggak cocok jemaah rahmati Allah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi meminta, selamatkanlah dirimu, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari api neraka walaupun hanya sebesar biji kurma. Besar biji kurma, Pak. Sayangnya kurmanya pun nggak ada di sini, nggak masuk ke masjid. Macam mana pula? Ya. Jemaah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah katakan, sekarang wahai Jibril, engkau lihat neraka, silakan kau lihat. Ketika Jibril melihatnya lagi, Pak, hadirin yang mulia, Bu, malaikat Jibril lihat neraka itu, dia pun kaget. Ya Allah, kok kayak gini kali neraka ini? Piji, kenapa wahai Jibril? Ya Allah, kalau kayak ginilah engkau hias neraka ini, dengan kenikmatan syahwat, dengan kenikmatan dunia, aku yakin tak seorang pun bisa selamat dari api neraka. Tuh, Pak, Bu. Kita ini kan asik, lidah kita, bibir kita tuh kalau cerita gosip sama orang kan enak kali, Bu, ya. Enak kali. Tetangga sebelah tuh, ya kan? Dari tadinya nggak mau bertandang, gara-gara ada Mas sedikit bertandang ceritanya A sampai Z, satu kampung diceritain sama ibu itu. Ya. Begitu. Kita aja laki-laki, ya, pantang nengok orang wanita cantik, mulus molek, payah mengalihkan perhatian pandangan kita. Apa katanya? Dipandang dosa, nggak dipandang barang bagus. Ya Allah. Ya. Itu kata Ustaz dasar pelatih. Ya Allah. Susah memalingkan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar menanamkan rasa takut kepada Allah dengan banyak menangis. Pernah Nabi itu, Bapak Ibu rahmati Allah, satu malam sampai subuh itu dalam sholatnya beliau menangis. Dia mengulang-ulang ayat. Fa inna tu'azib, seandainya ya Allah, seandainya engkau azab, fa innaka apa? Sesungguhnya mereka itu adalah fa innahum ibaduk. Sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba. Fa in taghfir lahum, seandainya engkau pun mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Ini doa Nabi. Nangis matanya. Sayyidina Umar bin Khattab, satu orang khalifah yang kedua. Dia katakan apa? Dia sering menangis ketika subuh. Dia baca ayat-ayat yang panjang sampai tangisan dia itu karena takutnya kepada Allah terdengar sampai beberapa saf ke belakang. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dia sering-sering ulang-ulang ayat ini.
Menangis. Karena dengan salah satu cara untuk memadamkan api neraka itu dengan tangisan, Bapak Ibu rahmati Allah. Ya. Memadamkan neraka itu bukan dengan menggunakan 7 air samudra, tidak. Lautan Hindia, Samudra Pasifik dijadikan satu, ada 7 samudra, 7 lautan, dijadikan satu disiram itu api neraka, nggak akan bisa padam, hadirin yang mulia. Tapi untuk memadamkan neraka, api neraka untuk kita itu cuma 2. Dengan 2 mata saja. Dengan tangisan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainani la tamassahuma annar. 2 mata yang tidak akan sentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah. Mata yang takut, menangis takut karena Allah Subhanahu wa taala. Mata yang nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mata ini, Pak Bu, yang bisa memadamkan neraka pada api neraka itu. Pernahkah kita menangis seperti ini? Ketika kita bersunyian diri malam, itikaf, perpanjang, kita bermuhasabah, bersunyi diri, bertahalul, mengingat dosa-dosa kita, mengingat segala tingkah laku perbuatan kita, kemudian kita meneteskan air mata penyesalan, meneteskan air mata kesalahan kita, takut kalau kita pasti akan masuk ke dalam neraka. Nangis. Maka kalau keluar tangisan itu, hadirin yang mulia, dengan bulu yang kudu yang berdiri, tangisan itu keluar begitu sendirinya, maka air mata yang menetes di belahan pipi kita itu, netes air mata yang jatuh ke bumi, ke sajadah kita, maka air mata itulah yang mampu memadamkan api neraka, hadirin yang mulia. Satu lagi jemaah rahmati Allah, kata Nabi, ainun sabat, 2 mata yang digunakan untuk yakhrusu fi sabilillah, untuk khirasah, menjaga malam. Mata yang digunakan untuk berjaga malam ketika berada fi sabilillah, menjaga kehormatan, keselamatan kaum muslimin. Ada orang yang ronda malam, di petugas sudah ada gilirannya. Orang enak tidur, dia berjaga malam, keliling kampung, keliling dusun. Ya. Maka mata yang seperti ini tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dulu gitu. Siapa yang siap menjaga kemahku malam ini? Saya, kata sahabat. Maka silakan kamu datang, kamu jaga. Ada lagi siapa yang siap menjaga malam ini? Maka mengatakan saya. Berangkat dia pergi bukit hutan, paling tinggi dia perhatikan musuh, dia tidak sholat sunat, tidak apa-apa. Cuman buang air hajat saja, kemudian sholat subuh, sholat sunat nggak ada. Kenapa? Orang yang menjaga malam itu, seluruh amal ibadah orang yang malam hari dijaga oleh dia, itu akan mengalir kepada orang yang menjaga malam. Orang yang jaga malam ronda, ada yang tahajud, ada yang baca Quran, ada yang zikir malam itu, yang dia nggak gantian jaga rondanya, maka pahala itu mengalir kepada orang yang jaga. Tapi bukan berarti dia meninggalkan sholat subuh, tentang udah jaga, itu masuk neraka juga karena meninggalkan sholat subuh, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Nah, maka hadirin yang rahmati oleh Allah, ini Ramadan. Ramadan ini momen yang paling indah, yang paling bagus untuk melatih kita senantiasa berdoa kepada Allah, melatih diri kita, mata kita, telinga kita, ucapan kita, agar melatih semakin jadi orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ibadah dan doa kita agar berlindung dari api neraka dan mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah, dan kita termasuk golongan yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekedar demikian saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.